Batik tulis Klampar Pamekasan. Menurut Bapak Ahmadi, batik Madura sudah ada sejak zaman kerajaan. Kain batik Madura mulai dikenal masyarakat luas pada abad ke-16 dan 17. Hal ini bermula ketika terjadi peperangan di Pamekasan, Madura antara Raden Ansar melawan Kelesab. Raden Ansar merupakan ulama penasehat spiritual Adipati Pamekasan yang bernama Raden Ismail, sedangkan Kelesab merupakan putra Madura keturunan Cangkraningrat I dengan istri Selir, di mana peperangan itu terjadi karena adanya pemberontakan oleh Kelesab. Dalam peperangan itu, Raden Ansar memakai pakaian kebesaran kain batik dengan motif parang atau dalam bahasa Madura disebut motif leres, yakni kain batik dengan motif garis melintang simetris. Ketika memakai kain batik motif parang, Raden Ansar memiliki karisma, tampak gagah berwibawa. Sejak itulah batik menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Madura, terutama pembesar-pembesar di Pamekasan. Motif batik tulis desa Klampar tidak terlepas dari lingkungan alam sekitar yang terjadi seperti bidang sosial, lingkungan, dan religi masyarakat. Dalam konsep menciptakan berbagai motif batik tulis oleh pengrajin, hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal seperti karakteristik desa Klampar Pamekasan Madura yang dikenal dengan ketegasan, pemberani, dan religius masyarakat desa tersebut. Wujud motif batik tulis Klampar Madura begitu beragam, dengan karakteristik warna keras, garis beragam, komposisi simetris, bidang padat, dan etnik. Ditelisik secara mendalam, motif batik tulis Klampar Madura dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada flora, fauna, dan geometris, di mana flora ini berbentuk tumbuhan atau bagian-bagian dari tanaman, seperti bunga, daun, buah, dan batang. Fauna yaitu berbagai jenis binatang seperti burung, ikan, binatang kaki empat. Sedangkan geometris itu bentuk segitiga, setengah lingkaran, garis, titik, dan bulatan. Dalam Islam, jenis fauna pada motif batik tulis Klampar Madura tidak diperbolehkan menyerupai sepenuhnya seperti manusia. Oleh karena itu, jenis fauna di sini tidak ditulis secara lengkap menyerupai binatang tersebut. Perkembangan motif batik tulis tradisional dan modern dimanfaatkan dalam fashion seperti busana, dalam kegiatan pernikahan, seragam kantoran, tas, dan dompet. Motif batik tulis sebagai identitas budaya melalui proses panjang mulai dari zaman kerajaan, interaksi antara kerajaan, bangsa luar, sampai pada batik tumbuh menjadi sebuah industri. Setelah ditetapkannya batik sebagai warisan budaya yang dimiliki Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia, serta nantinya akan menumbuhkan rasa patriotisme tentang kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Menurut observasi yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Pamekasan kepada Bapak Abdurrahman beserta istrinya yang menjadi usahawan batik di desa Klampar, menurut beliau tidak mengetahui secara pasti sejarah terjadinya batik di desa Klampar tersebut. Bapak Abdurrahman di sini meneruskan usaha orang tuanya sudah 25 tahun, di mana menurut beliau motif yang ada di desa Klampar ini begitu banyak ragamnya,
Namun ada juga batik yang sudah diresmikan dan tidak diresmikan. Batik yang diresmikan seperti batik kolang-kaling, mata keteran, dan begitu banyak macam batik lainnya. Menurut beliau, dalam pewarnaan batik itu ada beberapa jenis macam warna. Ada remasol, ada sol, dan napsol. Untuk pewarnaan jenis napsol itu warnanya sedikit, namun untuk yang remasol warnanya memang banyak digunakan. Menurut istrinya, harga batik yang ada di Desa Klampar itu dibanderol dengan harga 50.000 paling rendah, tergantung pada kualitas batik yang digunakan. Ada juga batik yang harganya sampai puluhan juta, yang jenis batiknya memang bagus untuk digunakan. Untuk proses pembuatannya, menurut Bapak Abdurrahman, yang pertama itu adalah kain putih, di mana kain putih itu ada yang dicat dan ada yang ditulis. Setelah pembuatan pola selesai, batik akan dimalan dan akan dicelupkan, kemudian dikeringkan. Setelah itu, batik akan ditutup malan kembali dan akan dicelupkan kembali pada pewarnaan. Setelah proses pencelupan itu, batik akan dibatik kembali dan akan ke pewarnaan terakhir. Setelah pewarnaan terakhir, batik akan dicelupkan ke dalam air yang mendidih untuk melepaskan atau melorotkan malan yang ada di kain batik itu. Menurut Bapak Abdurrahman, batik yang menjadi usahanya itu dikirim ke luar kota ataupun ke luar negeri, di mana yang di luar kota itu ada Semarang, Jakarta, dan Surabaya yang menjadi langganan setiap pembeliannya, dan untuk ke luar negeri ada yang ke Malaysia. Menurut Bapak Abdurrahman, usahanya ini dimulai dengan modal 2 juta. Namun, karena terjadinya peningkatan pada batik, beliau meningkatkan kembali modalnya sampai 100 juta secara bertahap. Menurut beliau, modal yang digunakan ada 3. Yang pertama itu ada modal pembuatan atau proses. Terus yang kedua itu ada modal yang dijual di pasar atau batik yang dijual di pasar. Dan yang terakhir itu ada modal batik yang dibawa oleh orang, di mana pembayarannya itu dilakukan setelah batik itu laku. Menurut beliau, kendala yang terjadi karena pandemi COVID ini biasanya pembeli yang dari Jawa biasanya turun langsung ke Pamekasan. Namun karena pandemi, proses pemasarannya terjadi secara online. Pemasaran secara online menurut Bapak Abdurrahman ini kurang memuaskan dibandingkan pembeli turun langsung ke lapangan atau ke Pamekasan. Karena jika terjadi secara online, pemasaran itu dilakukan secara barang itu difoto, sehingga kurang memuaskan karena kualitas yang ada di foto itu tidak sama dengan kualitas yang ada atau yang nyata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.